Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua MRiski Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton channel ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Aduh, amin amin amin. Ini gua mic-nya kesini dulu nih. Oke, pada kali ini, video kali ini gua ditemani oleh kawan gua, kawan kecil gua, sahabat gua, tetangga gua juga, saudara gua, Bang Alvin. Gimana Bang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita berdua ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah gue lontarkan di snap Instagram gue. Gue udah kasih kesempatan buat nanya, kawan-kawan ada beberapa yang nanya dan sudah kita pilihin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, sebelum kita buka pertanyaan-pertanyaannya, gue mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedai Kinasih yang udah ngizinin gue untuk tag video di sini. Bagi kawan-kawan di daerah Bekasi atau yang mampir ke Bekasi, silakan aja tuh cek kedai Kinasih dan mampir. Kita ngopi-ngopi di sini. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Dari siapa, Bang? dari Nelia Rizka, A-nya 2. Umurnya berapa Kak sekarang? Umur sekarang 25. Tahun 2021 bulan September tanggal 21 26. Target gue meleset karena nikah gue target tahun ini, Pak. Ya, namanya target. Tidak ada yang bisa ditentuin. Disakitin mulu gimana itu? Ukuran disakitin ya lelaki, men. Oh gitu. Aristan Banti. Tapi ya gitulah namanya kehidupan ya. Lanjut. Ada dari @bangbeduel_. Apa hadiah untuk diri pribadi jika nembus 10.000 subscriber? Lu subscribe dulu aja. Lu udah subscribe belum? Baru nanya. Nah, ini nih ada pertanyaan dari @imah14_. Tips dapat beasiswa kuliah. Apa, Bang? Ya, kalau gue pribadi sih tipsnya ya usaha dan doa. Karena nggak bisa terlepas dari kedua itu dalam hal apapun gitu. Tapi terlepas trik-triknya ya harus mencari banyak link, harus mencoba dari berbagai macam channel, dari berbagai macam link dan lain sebagainya. Kalaupun tetap nggak dapet ya emang rezeki kitanya bukan di beasiswa. Ya, karena kita mampu. Ukuran beasiswa ini kan untuk tidak orang yang tidak untuk orang yang tidak mampu. Ya, tapi kan nggak semua orang yang nggak mampu begitu gimana? Maksudnya beasiswa itu kan buat ada yang prestasi, kan banyak jalurnya, Pak. Banyak jalurnya. Ya kalau untuk ukuran prestasi ya memang harus di-upgrade diri sendiri gitu. Apa yang kurang gitu sehingga tidak bisa dapat prestasi beasiswa tersebut gitu. Tapi kan ukuran beasiswa yang namanya beasiswa, Pak. Gratis. Iya gratis tetap lah. Kalau menurut ukuran gue untuk orang yang tidak mampu ya. Oh gitu. Nih lu nih, kalau misalnya lu berprestasi, lu mampu, lu dapat beasiswa, lu ambil nggak? Ya kalau misalkan ukuran gua secara bersyukur, gue tetap nggak ngambil. Gitu. Karena gue bangga atas prestasi gue terhadap diri gue sendiri, bukan terhadap orang lain gitu. Mau disupport apapun sama pemerintah misalkan. Kalau lu mampu ya. Kalau gue mampu, ya tetap gue bakalan ngambil jalan gue sendiri. Pakai
ibaratnya pakai duit sendiri lah, Iya, pakai modal pakai duit sendiri. sendiri. Biar beasiswa itu kasih orang lain. Iya, beasiswa Oke. itu dikasih orang lain. Oke, walaupun itu jalurnya jalur prestasi. Prestasi. Oke. Iya, siap. Mungkin yang pengen cari beasiswa juga sering-sering buka link-link beasiswa kali ya, terus banyak relasi, tanya-tanya sama guru, sama senior-senior kayak gitu. Gitu dah pokoknya. Iya, bener. Karena kan kalau jalin silaturahmi buka pintu rezeki, bukan gitu? Iya, siap. Nah, Tapi lanjut. ukurannya ya Apa? kembali pada usaha dan doa. Yoi, itu modalnya, usaha dan doa. Kita lanjut dari apa ini baca nih? Yeye Nangger. Apa nih? Yenangger. Ntar gue taruhin aja lah, gue susah bacanya. Kenapa harus menjadi baik di saat orang lain bersikap seenaknya? Apa jawaban lu? Kalau jawaban gua bersandar pada dua sejarah ya. Ya. Yang pertama secara sejarah timur atau yang lebih dikenal sejarah Islam lah. Ya. Tauladan kita nggak lepas lah dari yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa gue tetap menjadi orang baik ketika seseorang seenaknya dengan kita? Karena ukuran gue untuk menjadi baik itu pilihan. Ya. Karena ya baik dan jahat itu sebetulnya sama kimianya atau kadarnya gitu, Pak. Sama-sama apa namanya menguntungkan bagi diri kita sendiri. Bagi diri pribadi. Iya, bagi diri kita pribadi. Jahat, kita bisa melampiaskan segala emosi kita, baik dendam dan lain sebagainya macamnya. Kita merasa puas akan hal itu. Tapi ketika kita menjadi baik, pasti perasaan itu terpendam dalam diri kita gitu. Tapi tetap kita memilih untuk menjadi baik karena kita tahu bahwa diri kita itu tidak bisa terima sepenuhnya gitu ketika orang lain membuat itu kepada diri kita sendiri. Dan kita yang mendapat seperti itu, yang merasakan seperti itu, jangan memperlakukan hal itu Untuk orang lain. untuk orang lain. Karena mungkin prinsipnya simple kali ya. Kalau lu nggak suka digituin ya lu jangan gituin gitu Iya, mungkin ya. Itu secara sejarah Islamnya lah. Kita tahu kan Nabi Muhammad gimana jalan dakwanya, sampai dilemparin kotoran dan lain sebagainya. Bahkan dibunuh. Bahkan mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi tetap akhlak berbuat baik adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diyakini. Nah, jalan yang bener lah itu. Jalan yang benar. Kalau misalkan di dalam sejarah barat, kalau misalkan kita tahu kalau di dalam dunia filsafat itu semuanya udah dibahas begitu, ukuran baik dan jahat itu sama-sama itu. Misalkan sejarah kotak Pandora. Kotak Pandora itu sesuatu hal yang baik pertamanya, Pak. Tujuannya untuk sesuatu yang hal baik, meskipun dengan cara-cara tidak baik gitu. Menipu, mengkelabui seseorang dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia tetap untuk menghibur gitu, menghibur seseorang. Terlepas dari itu, kotak Pandora ya tetap berniatnya untuk baik meskipun itu ditertawakan, caranya ditertawakan, perilakunya pun mungkin dijahatin sama dunia pemerintahan pada saat itu gitu. Tapi tetap dia berprinsip untuk menghibur seseorang. Iya, tapi satu lagi, Pak. Apa? Misalkan di dalam sejarah humanisme juga, kalau lu baca novelnya Pramudia Anantatur. Pramudia. Ya, Pramudia Anantatur yang judulnya Bumi Manusia. Itu menggambarkan tentang baik dan buruk gitu. Baik seseorang itu karena melekat pada hak asasi manusianya gitu. Iya. Dia harus memperjuangkan ketika dia meyakini hal itu baik gitu. Baik bagi dirinya maupun baik bagi untuk orang lain gitu. Dengan cara apapun. Ya ketika memang misalkan kebaikan dia tetap tidak diterima, ya udah berserah diri. Setidaknya secara ukuran manusianya dia udah memperjuangkan kebaikan itu. Ya, dapat dimengerti. Itu teman-teman. Lanjut.
Jadi kalau misalnya lu disakitin, lu dicemooh, lu dihina dan lain sebagainya, ya biarin aja lah, jalan aja terus. Ya, ya mamang, kalau mamang gue sih bilangnya Om Amin Mukti kayak gitu. Kalau kita dianggap salah ataupun berbuat apa dianggap tidak baik ataupun kebaikan kita tidak diperlakukan dengan seenaknya. Ya, Diri kita diperlakukan seenaknya. Ya satu-satunya cara untuk mengupgrade diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Karena menjadi lebih baik itu baik gitu, Pak. Oh, ya. Itu baik. Menuju Dan baik tapi itu baik. Kebaikan untuk kita mencapai kebaikan itu jangan sampai kita mempelampiaskannya ke orang lain. Ya. Gitu. Dengan luka-luka kita yang udah lama gitu, misalkan kita merasa kesel dan lain sebagainya. Itu sih kalau prinsip gua. Oke. Thank you. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya dari @kurniawan_ferry15. Gimana sikap kita kalau ada mantan yang jelek-jelekin kita? Gimana kalau lu gimana? Hello, ini 2021, udah mau 2021. Ya, ini di penghujung tahun nih. Mudah-mudahan ini video tayang sebelum 2021. Ya masih membahas mantan gitu. Mantan itu kalau kataan Mansur itu apa ya, di dalam puisinya Apa? seperti layang-layang gitu, Pak. Ah. Ketika putus ya dia akan pergi. Ya. Dan kepergian dia itu ya wajar, menghadirkan kenangan dan lain sebagainya gitu. Ya, Tapi cara kita dalam menyikapi hal ini gitu, itu ukurannya pada diri kita. Yap. Pilihan kita atau gimana. Kalau jeleknya dia tapi kita tetap masih cinta, ya perjuangin tuh mantan lo. Iya. Tapi kalau misalkan dia tetap ngejelek-jelekin kita, Padahal udah putus. dan lain sebagainya, ya cara satu-satunya ngupgrade diri. Upgrade diri dan cari penggantinya. Ya. Itu secara Berarti sikap lu kalau digituin ya cuek aja. ya cuek aja, Ya. gak usah mempersoalkan. Ya. Lagian gue juga heran ya sama orang yang udah putus terus mantannya dijelek-jelekin, diomong-omongin ke temennya, jangan begini. Heran gitu. Dulu kan disayang-sayang gitu kan. Dulu kan iya Abi, iya Umi gitu. Iya Ayang Beb. Tapi pas udah putus dijelek-jelekin, kata gue, come on lah, jadi manusia yang berkelas sedikit kayak gitu. Kayaknya waktu lu gabut banget gitu sampai ngomongin mantan di depan teman-teman lu. Lagian juga kan mantan itu kan ibarat apa? Layang-layang lah. Layang-layang. Ada juga yang bilang mantan itu ibarat sekolah ya. Karena dari mantan itu kita bisa berdiri sampai saat ini kayak gitu kan, bisa mengambil pelajaran. Ya. Ada juga yang balas dendam gitu, Pak. Karena disakiti, karena pernah diselingkuhi. Dengan balas dendamnya mungkin dengan bekerja giat kayak gitu kan, dengan memperbaiki diri kayak gitu, dengan berkarya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau ada mantan yang jelek-jelekin, ya udahlah, itu membuktikan bahwa garis Tuhan itu tepat kalau kita dijauhin sama orang yang kayak gitu. Tapi gitu. ya tidak kembali kayak gitu, Pak. Kalau gue tuh pada prinsipnya jangan sampai diri lu mencari kebahagiaan itu disebabkan atas orang lain gitu. Sehingga diri lu sendiri itu merasa lelah dan lain sebagainya gitu. Lu nggak tahu ukuran diri lu terlalu keras sama diri lu sampai akhirnya lu sendiri yang capek. Iya. Jadi kebahagiaan itu bersumber dari sini kita pribadi. Sendiri. Iya, gitu. betul. Dan satu lagi kalau kata guru gua, Guru Asep Sofyan Hariri. Iya. Guru Asep. Buatlah dirimu bangga atas dirimu. Bukan atas apapun gitu. Baik itu orang tua pun, guru dan lain sebagainya. Ketika kamu sudah bangga pada diri kamu sendiri, orang lain bakalan bangga sama kamu.
ulama tasawufnya bilangnya kayak gitu. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Oke, top sekali pembicaraan kita pada kali ini. Sangat berkualitas, teman-teman. Mungkin itu aja ya, karena mungkin udah kelamaan videonya. Nanti gua akan lempar lagi pertanyaan-pertanyaan di Snap Instagram. Silakan teman-teman tulis pertanyaan yang mau ditanyain ke kita-kita. Dari gua itu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, Instagram lu apa namanya? Alvin_Hasanul. Nah, bagi kawan-kawan yang pengen apa? Lebih dikenalnya Alvin. Alfine. Alvin. Alfine. Bagi Semua kawan-kawan baik-baik saja. bener, all is well. Semua akan baik-baik saja. Bagi kawan-kawan yang pengen follow, silakan follow Instagramnya, nanti gua cantumin di bawah. Juga lagi-lagi gua mengucapkan terima kasih buat Kedai Kinasi yang udah mengizinkan gua untuk tag video kali ini. Dari gue itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.